Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Saskia. Kesempatan kali ini kita akan kembali membagikan informasi menarik. Kali ini terkait dengan tenaga BLUD ya. Jadi hari ini kembali di informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga BLUD ini. Ada tenaga BLUD di Kabupaten Banyumas yang meminta untuk juga diangkat menjadi honorer dengan kategori R4. Alasannya, mereka juga ingin bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena ke depan kabarnya semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah harus berstatus sebagai ASN. Dan pegawai BLUD ini juga berharap bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apakah hal tersebut bisa direalisasikan? Kita coba lihat beritanya ya. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer BLUD atau tenaga BLUD di Kabupaten Banyumas yang menuntut untuk dimasukkan sebagai kategori R4. Diberitakan oleh banyumassuaramerdeka.com. Judulnya honorer BLUD di Banyumas tuntut dimasukkan kategori R4. Kita coba bacakan ya. Para pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Kabupaten Banyumas menyuarakan aspirasi mereka untuk bisa masuk dalam kategori honorer R4. Harapannya, dengan masuk kategori ini, mereka punya peluang untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Tuntutan ini disampaikan dalam audiensi yang dilakukan perwakilan honorer BLUD dengan DPRD Kabupaten Banyumas pada Senin 11 Agustus di gedung DPRD. Anggota Komisi 4 DPRD Banyumas, Andik Pigiarto, mengungkapkan saat ini ada sekitar 1.180 pegawai honorer BLUD di Banyumas. Sementara itu, jumlah honorer di Banyumas yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencapai 4.415 orang. Dari total itu, yang sudah dinyatakan lolos dan diangkat sebagai P3K ada 1.366 orang. Tapi tenaga honorer BLUD belum termasuk dalam data 4.415 orang itu. Nah, mereka sekarang menuntut agar bisa ikut di data juga, jelas Andik saat diwawancarai Selasa 12 Agustus 2025. Menanggapi hal ini, pihak DPRD akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Bupati, Sekda, dan Badan Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Banyumas. Kami akan membahas ini secara bersama, karena semuanya sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Apalagi pada tahun 2027 nanti, belanja pegawai harus ditekan menjadi maksimal 30% dari APBD. Saat ini saja, di tahun 2025, belanja pegawai Banyumas masih berada di angka 39,96% terangnya. Andik menambahkan, agar keinginan honorer BLUD bisa direalisasikan, daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Jika tidak, pengangkatan harus dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran. Kalau misalnya ada 1.000 honorer BLUD yang diangkat, perkiraan anggaran yang dibutuhkan bisa sampai 51 miliar. Dan itu belum termasuk sisa dari 4.415 honorer lain yang belum lolos jadi P3K jelasnya. Sisa tenaga honorer itu sendiri rencananya akan dijadikan P3K paruh waktu. Namun, langkah tersebut masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Terkait dengan persoalan ini, pihaknya juga telah melakukan rapat dengan pihak BKPSDM. Dalam rapat itu, jawabannya tetap menunggu rapat TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Dewan atau DPRD, kata dia. Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas, Eko Priyanto, belum bisa dimintai konfirmasi banyak. Ngapunten, saya posisi belum bisa speak telepon, kata dia lewat pesan singkatnya. Namun saat ditanya apakah ada rencana, kita tunggu ya. Ternyata ada iklan. Namun saat ditanya apakah ada rencana untuk dirapatkan dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, ia membenarkan
tentu setiap kebijakan yang terkait atau berimplikasi anggaran perlu dirapatkan dengan TAPD tandasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer BLUD di Kabupaten Banyumas yang meminta agar dimasukkan ke R4. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.